Shalom, selamat sore Bapak Ibu sidang jemaat GKPB Bethlehem Untal-Untal yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya yakin kita semua dalam keadaan sehat dan juga penuh dengan sukacita karena pada malam hari ini kita bersama-sama akan merayakan hari ulang tahun ke-89 GKPB Bethlehem Untal-Untal sekaligus hari ulang tahun GKPB. Merupakan kerinduan bagi kita bersama untuk bisa merayakan hari bahagia ini secara langsung seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun karena kondisi yang tidak memungkinkan, jadi kita merayakan bersama-sama dengan keluarga di rumah masing-masing. Namun biarlah kiranya itu tidak mengurangi sukacita di dalam hati kita. Acara pada malam hari ini akan diawali dengan ibadah syukur yang akan dirangkai dengan perayaan hari ulang tahun GKPB Bethlehem Untal-Untal sekaligus hari ulang tahun GKPB. Dan selama perayaan berlangsung, Bapak, Ibu, Saudara diharapkan untuk mempersiapkan baik itu kue maupun tumpeng dan juga lilin sehingga bisa ikut merayakan bersama-sama dengan kami di rumah masing-masing. Selain itu kami juga mengimbau untuk Bapak Ibu mendokumentasikan kegiatan-kegiatan saat pemotongan tumpeng dan juga peniupan lilin bersama dengan keluarga dan itu akan disetorkan kepada majelis di kelompok masing-masing dan akan ditayangkan pada pergantian tahun nanti. Baik Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, mari kita mempersiapkan diri untuk memulai ibadah syukur hari ulang tahun ke-89 GKPB Bethlehem Untal-Untal dan juga hari ulang tahun GKPB yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta dan juga Bapak Ibu Majelis GKPB Bethlehem Untal-Untal. Untuk itu saya ucapkan selamat beribadah. Sidang jemaat kekasih Tuhan, inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak sukacita karenanya. Bersukacitalah dan bersorak-sorailah, angkatlah puji-pujian baginya, hai segenap umat Tuhan. Pujilah Dia, hai jiwaku, dan hai semua ciptaannya, bersorak-sorailah hanya bagi kemuliaan namanya. Sebab oleh karena Ia telah melakukan perbuatan yang ajaib. Hari ini adalah hari perkenanan Tuhan, dan dengan kuasa-Nya Ia telah menyertai kita selama 89 tahun, Gereja Kristen Protestan di Bali Jemaat Bethlehem Untal-Untal. Mubaraklah dan terpujilah Engkau ya Tuhan Allahku dari kekal sampai kekal. Kasih kekal Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala akal manusia berkenan memakai gerejanya untuk ikut menyatakan karya agungnya di tengah-tengah dunia ini. Segala pujian, syukur dan hormat penyembahan kami hanyalah bagimu ya Tuhan Allahku yang maha baik. Sidang jemaat kekasih Kristus, dengan sikap berdiri di hadapan Tuhan, marilah kita mengarahkan segenap hati dan hidup kita kepadanya. Angkatlah puji-pujian baginya, padukan suaramu bagi kemuliaan namanya. Kita bersama menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 2 ayat yang pertama dan yang kedua, Suci, Suci, Suci. Tuhan
Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapan-Nya dalam ibadah perayaan hari ulang tahun Gereja Kristen Protestan di Bali dan Jemaat Bethlehem di Untal-Untal yang ke-89 ini. Marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Ibu bapak, saudara-saudara, kekasih-kekasih Kristus yang seluruhnya hari ini kita bersuka cita dari rumah kita masing-masing dan yang mengambil bagian dalam pelayanan di gereja pada petang hari ini. Firman Allah yang menjadi dasar kita dalam ibadah syukur ulang tahun yang ke-89 ini terambil dalam 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-22. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Mari kita bersama datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah pencipta halik langit dan bumi, Engkau Allah pemelihara dalam kasih-Mu yang setia menuntun kami 89 tahun perjalanan ziarah iman kami selaku umat Tuhan Gereja Kristen Protestan di Bali dan juga secara khusus kami di jemaat-Mu Bethlehem Untal-Untal. Kami bersyukur untuk semua buatan tangan Allah yang ajaib. Segala tantangan dari generasi ke generasi, Tuhan telah memungkinkan itu semua kami tiba pada hari perayaan hari ini. Kami bersyukur dan melihat segala perbuatan-Mu yang sungguh telah memaklumkan agar dunia tahu bahwa Engkau dan kami umat percaya-Mu adalah satu. Di dalam kesatuan itu Engkau mengamanatkan kepada kami untuk mengerjakan segala apa yang Bapa percayakan bagi gereja-Mu. Hari ini Bapa, kami merendahkan diri di hadirat-Mu. Kami sadar akan keberadaan kami. Betapa kami tidak setia di dalam melakukan panggilan-Mu, amanat-Mu. Kami datang kepadamu dengan segala kelemahan, mau mengaku di hadapan Tuhan. Kami telah berdosa kepada Bapa dan juga kepada sorga. Ampuni kami Bapa. Kasihanilah kami. Biarlah pada hari ini Tuhan kami layak melayani Engkau, menaikkan ucapan syukur ini sebagai madah yang indah di hadapan Tuhan. Madah syukur ini Bapa lewat kehidupan kami. Kami mau bergantung sepenuhnya kepada Engkau, memuliakan Engkau, bersorak-sorai, memuji-muji Engkau Allah yang maha baik. Terima kasih Bapa karena kami tahu Engkau sudah mengampuni kami. Doa ini kami serukan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita bersama-sama menaikkan pujian pengakuan lewat Kidung Pamuji 56 bait 1 dan baitnya yang kedua, Dosa Sida Kecalang.
Ibu bapak saudara-saudara, setelah kita mengaku di hadapan Tuhan dengan segala keberadaan kita, kini Tuhan melayakkan kita untuk mendengarkan firman-Nya. Maka sebelumnya marilah kita berdoa untuk sejenak merenungkan dan belajar dari kebenaran sejatinya. Mari bersama kita berdoa untuk memohon pertolongan Roh Kudus-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena pada hari ini kami boleh dilayakkan oleh Tuhan menghampiri kekudusan-Mu, melayakkan kami di seputaran hadirat Allah yang Maha Kudus. Ya Allah, kami mengucap syukur karena Tuhan memanggil kami untuk kembali lagi mendengarkan suara-Mu. Terkhusus Bapa, kami mau mengambil bagian di dalam mendengarkan firman Allah pada hari ini. Perkatakanlah kepada kami Bapa, apa yang menjadi dambaan-Mu, kerinduan-Mu, harapan-Mu bagi kami umat Tuhan. Kami siap Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami semua dalam segala keterbatasan yang ada. Perlengkapi Bapa kehidupan kami dengan Roh-Mu yang kudus, hikmat Allah, sehingga benar-benar apa yang kami renungkan bersama pada petang hari ini, kami dimampukan untuk memahaminya. Sekaligus juga Bapa, kami mampu untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikannya, dan jadilah menurut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman Allah. Amin. Baik Ibu Bapak Saudara-saudara, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Yohanes 17 ayatnya yang ke-20 sampai 26. Saya membacakannya bagi kita semua. Dan bukan aku, saya ulangi, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Bagi kita yang berbahagia adalah Ibu Bapa, saudara-saudara kekasih Kristus yang memelihara firman Allah ini dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara, di awal khotbah saya ini dalam rangka momentum perayaan ulang tahun Gereja Kristen Protestan di Bali, dan secara khusus kita di Jemaat Bethlehem Untal-Untal.
ada satu pertanyaan diagnostik dan sekaligus juga pertanyaan reflektif. Dia menjadi pertanyaan diagnostik adalah untuk mendiagnosa kesungguhan, kejujuran hati kita selaku utusan Kristus. Gereja yang benar-benar hadir sebagai representasi kesatuan ilahi. Karena kita dipanggil untuk bersatu. Mendiagnosa alam kesadaran kita. Betulkah saya berada dalam sebuah satu persekutuan, satu sekutu dengan Tuhan? Karena yang bersekutu itu adalah orang yang sepakat untuk melakukan apa yang menjadi kehendak dan isi hati Sang Ilahi. 89 tahun perjalanan iman Kristiani kita di gereja Bali, saya percaya juga adalah karena ada pendahulu kita yang duduk bersama, mereka sepakat lalu bersekutu, membangun kesatuan hati untuk mengibarkan panji Allah, Injil Kristus tetap menyala, sehingga pada hari ini gereja pun tetap menjadi representasi kerajaan Allah yang hidup. Kesepakatan itu kemudian diproklamasikan, dideklarasikan sebagai buah pekerjaan, jerih lelah, tangis air mata pendahulu kita. Di dalam Tuhan persekutuanmu tidak ada yang sia-sia. Kalau Bethlehem untal-untal hari ini berulang tahun, sejajar dengan histori perjalanan iman Gereja Kristen Protestan di Bali sebagai kerajaan Allah, maka yang patut kita kerjakan hari ini adalah sebuah evaluasi. Karena bagi saya momentum ulang tahun pun adalah momentum di mana kita semua sebagai pribadi-pribadi yang dilayakkan Tuhan, sejenak kita duduk, lakukan penghayatan, evaluasi diri, sehingga kita tiba pada pertanyaan reflektif, Quo vadis GKPB? Quo vadis Bethlehem untal-untal? Mau dibawa kemana gereja Bali ini? Mau dibawa kemana Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Bethlehem untal-untal? Bukan siapa-siapa lagi yang duduk sejenak untuk berefleksi. Kita sebagai gereja Tuhan, secara totalitas dalam momentum ulang tahun ini, sejenak kita merendahkan diri di salibnya. Perkatakanlah isi hati kita. Sampai di sini Tuhan, 89 tahun. Tantangan zaman tidak pernah sepi. Proyek-proyek dunia untuk menjungkir balikan kelayakan kita di hadapan Tuhan tidak pernah sepi. Dia pasti selalu menghantui kita untuk mengobrak-abrik persekutuan kita sebagai tubuh Kristus. Dunia berdalih tidak mengenal sang pemilik gereja. Tetapi kita yang masuk dalam arak-arak iman ini jangan sampai kita melupakan sang pemilik Bethlehem untal-untal. Ada pemersatu sejati yang sudah dideklarasikan oleh Yesus Kristus. Hari ini Ibu Bapak Saudara, dikatakan teks ini, Tuhan Yesus berdoa. Dia berdoa untuk siapa? Untuk setiap umat percaya. Orang-orang yang percaya kepadanya, yang menyebut dirinya gereja, yang menyebut dirinya anak Allah. Lalu kemudian
dalam doa yang agung itu, dia mempersiapkan sebuah grand design. Grand design inilah yang harus menjadi model bagaimana gereja tetap menjaga kesehatan tubuhnya yang menyatu. Dikatakan, aku di dalam Engkau ya Bapa. Menjadi satu. Kedatangan anak manusia ke dunia. 2 minggu yang lalu Bapak Pendeta Emeritus Madedana sudah memperkatakan itu. Ada pedang. Karena Yesus sadar betul dan tahu betul kita ada di posisi mana. Kita masih ada di bawah kolong langit ini. Kita masih ada di dunia sedang mengembara dengan pergumulan-pergumulan. Kita sedang diikat dengan ikatan-ikatan duniawi. Pedang keadilan Kristus itulah kemudian dia datang untuk memutuskan semua ikatan-ikatan duniawi. Lalu kita dibebaskan menyatu dengan dia di dalam dia sebagai satu tubuh. Ibu bapak, saudara-saudara, pada hari ini, kini dan di sini, dalam perjalanan GKPB, khususnya kita jemaat Bethlehem Untal-Untal, usia yang ke-89 ini, baiklah kita kembali bertanya kepada diri kita sendiri juga. Quo vadis, jemaat Untal-Untal. Hendak kemanakah kita membawa perjalanan gereja kita ke depan? Masihkah semangat kebersamaan itu menjadi ciri khas dan kekuatan kita ber-GKPB? Adakah jati diri kita sebagai pelaku keadilan sejati? Karena keadilan yang ditawarkan oleh dunia, kita semua tahu, keadilan bisa diperjualbelikan. Tetapi ketika kita menempatkan diri dalam posisi tawar kita sebagai anak Allah, gereja Tuhan, maka keadilan yang harus kita praktekkan adalah keadilan dalam cita rasa Kristus. Dalam konteks ber-GKPB, kita harus punya keadilan dalam cita rasa Bethlehem Untal-Untal. Rumah berkat, rumah roti. Ibu bapak saudara, teladan pemersatu yang mengikat dalam sebuah relasi yang sangat utuh. Aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Yesus menjabarkan itu secara lugas, sederhana sekali. Kerinduannya supaya dunia tahu bahwa kita ini adalah di dalam Dia. Tidak hanya sekedar menumpang di bumi ini, tidak sekedar menjalankan hidup apa adanya. Yesus minta supaya kita semua benar-benar sebagai tubuh Kristus ada dalam kesatuan hati, menjalankan amanat agungnya, mempraktekkan semua apa yang Tuhan mau. Tadi dalam introitus dikatakan, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hari ini gereja kita merayakan hari ulang tahun ke-89. Sekali lagi saya katakan, momentum ulang tahun ini setidaknya mengajak segenap umat percaya, baik kita selaku GKPB maupun juga khususnya kita di Bethlehem Untal-Untal. Kita benar-benar diminta untuk melakukan sebuah evaluasi diri, sadar diri kita selaku insan kepunyaan Allah sendiri. Allah yang berdaulat atas kehidupan kita dan perjalanan 89 tahun ini. Kita duduk sejenak
membangun komunikasi yang jujur, yang terbuka, dan saling menghargai. Kita saling berefleksi. Sebab semangat kita adalah semangat satu anggota tubuh Kristus. Efesus 4 ayatnya yang ke-25. Kita adalah sesama anggota. Jejaring komunikasi dalam komunitas umat beriman harus sungguh-sungguh menjadi sebuah komunitas insani yang sejati. Sang Halik sudah memprakarsai teladan kesatuan itu. Kita harus mengakui kita sebagai tubuh yang satu ini di dalam satu hubungan seorang dengan yang lain. Kita harus menempatkan Kristus sebagai kepala gereja. Dia pemilik dan berotoritas tinggi dalam kehidupan beriman kita. Dengan kita mengakui diri sebagai anggota tubuh yang sama, kita bisa memenangkan orang lain. Bukan sebagai pesaing, tetapi sebagai pribadi yang setara. Tatapan rangkulan Kristus kepada semua orang mengajarkan kita untuk saling peduli satu dengan yang lain. Gereja Bali hadir. Gereja Bethlehem untal-untal hadir untuk menjawab tantangan-tantangan zaman. Tetapi sekaligus juga berlaku keadilan, mempraktekkan kasih, dan mencintai kedamaian itu sendiri. Ibu bapak, saudara-saudara, panggilan kita sebagai umat percaya, panggilan untuk bersatu, bukan untuk tercerai-berai. Kita pernah tahu slogan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Slogan itu masih cukup efektif dalam konteks kita membangun sebuah relasi persekutuan sebagai tubuh Kristus yang menyatu. Kalau kita mau bersatu teguh, dengan demikian secara prinsip kita pasti setuju dan mengakui bahwa kesatuan itu adalah indah dan baik adanya. Ibu bapak saudara, anak Allah di dalam Yesus Kristus sudah mendatangi ibu bapak dan saya, baik secara keluarga, pribadi, dan juga sebagai satu persekutuan sebagai tubuh Kristus. Dia mendatangi seisi dunia yang harus dipahami bahwa kedatangannya itu adalah untuk memberikan kita pemahaman tentang makna kesatuan yang sejati di dalamnya. Kedatangan Tuhan Yesus benar-benar bukan untuk datang membangun sebuah organisasi agama atau lembaga umat. Tidak. Murni dia mendatangi ibu bapa dan saya benar-benar untuk memastikan bahwa kita adalah sekutunya Allah. Itu harus jelas. Ini harus menjadi identitas dan karakter kita, bahkan harus menjadi habitat kita, habit kita, yang terus harus dihidupkan dalam gaya hidup kita sebagai anak-anak Allah. Bagaimana mungkin kita merayakan hidup sebagai anak-anak Allah, tetapi kita tidak mampu mempraktekkan keteladanannya. Dia bersatu, tetapi kita tidak mau bersatu. Berarti ibu bapak, saudara, kalau ibu bapak dan saya sepakat, persekutuan orang percaya bukanlah kita sendiri yang mendirikannya. Bukan kita sendiri yang menghendakinya.
Tetapi Tuhan sendirilah yang mendirikan persekutuan yang kudus di dalam dunia ini. Persekutuan itu dalam batasan Alkitab juga jelas. Orang yang sepakat, yang bersekutu, yang memiliki kesekutuan, persekutuannya jelas. Karena arah mereka untuk menikmati persekutuan itu, Alkitab mengatakan di mana ada 2-3 orang bersekutu di dalam namaku, di situ aku hadir. Berarti kehadiran Allah itu untuk memastikan bahwa betul kita masih terpelihara dalam sebuah bingkai kebersamaan. Tidak hidup semau gue. Ibu bapak saudara, hari ini Yesus mengungkapkan cita-citanya yang sangat mendalam. Apa yang dia rindukan kepada setiap umat yang hidup. Agar betul-betul hidup dalam satu kesatuan yang damai, harmonis, rukun, dan saling membahagiakan. Cita-citanya itu diutarakan kepada Sang Bapa. Bapa semua orang percaya. Aku berdoa untuk mereka yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya menjadi satu seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Dan dunia tahu bahwa Engkau mengasihi mereka seperti Engkau mengasihi aku. Ibu bapak saudara, Yesus mendambakan persatuan orang-orang percaya. Karena Yesus tahu bahwa kita ini masih ada di dunia ini. Kata dunia bagi Yohanes, dia melihat ini sebagai sebuah ajang, memiliki arti dan makna. Dunia masih merupakan area teritorial kejahatan yang merajalela. Kekacauan yang terus masif terjadi. Gereja harus hadir di tengah-tengah dunia. Untuk apa? Bukan untuk berpangku tangan. Umat Tuhan di Bethlehem untal-untal, engkau pun tetap hadir sebagai gereja Tuhan yang misioner. Gereja Bali pun hadir di Pulau Bali, hadir di Indonesia, hadir di tengah-tengah dunia untuk juga menjadi teladan yang sama. Semangat kesatuan itu harus tetap menjadi spirit sekaligus identitas kita sebagai gereja Tuhan yang mencintai keadilan, kasih, dan damai. Allah di dalam Yesus Kristus sudah menggait kita, menuntun kita setiap hari. Dan dambaan Yesus itu jelas. Dunia sedang merajalela dengan kejahatannya. Anak-anak Allah tidak boleh terjerembab lebih dalam lagi kepada dakwaan pemecah belah. Karena dunia paling pintar untuk menjebak anak-anak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yesus prihatin ternyata melihat keadaan kita. Maka pertanyaan diagnostik di atas tadi yang saya katakan, sampai hari ini Tuhan, 89 tahun, tuntunanmu, penyertaanmu, masih adakah sisi semangat kesatuan itu? Atau saya bersatu pura-pura? Kasih saya sudah suam-suam kukuh. Hubungan suami dan istri bagaimana? Masihkah betul seperti yang Pak Pendeta Madedana katakan, I love you full? Atau kita melihat hubungan suami istri ini cukup pada masa bulan madu saja? Sang mempelai laki-laki Yesus Kristus dan sang mempelai perempuan jemaat gereja Tuhan dalam membangun relasi yang intimasi itu tidak main-main. Ketika deklarasi penyatuan itu, dia tidak main-main. Dia minta supaya setiap unsur
gereja Tuhan dalam kesana berpikir, berkata-kata, berperilaku, dia harus menjadi satu kesatuan yang utuh. Tidak ada yang merasa diri paling inti atau yang paling super. Di hadapan Tuhan, saya katakan tadi, duduk dalam sebuah penghayatan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Buka hati, lakukan sebuah evaluasi reflektif. Ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan sebagai bentuk arak-arak siara iman kita. Terima kasih Tuhan. Rumah tanggaku diberkati oleh Tuhan. Anak-anak, cucu, menantu diberkati oleh Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna itu menghantarkan saya sampai pada titik 89 tahun ini. Saya masih melihat indahnya senyuman istri saya. Perawakan manis sang suami saya. Kecantikan menantu saya. Kecakapan anak-anak cucu kita. Kita adalah anak-anak perjanjian yang dihadirkan oleh Allah untuk menikmati setiap janji Allah yang sudah Dia gariskan kepada kita. Maka itulah Bapak Ibu Saudaraku, persekutuan kita bisa rusak jika pikiran kita, perbuatan kita, tindakan kita tidak lagi menyatu dengan kehendak isi hati Allah. Kita sudah melenceng dari perintah Allah. Maka di sini adalah kembali bangunlah kesadaran, kita harus senantiasa menghidupi kembali semangat kesatuan itu. Semangat kesatuan ilahi sebagai role model yang patut kita warisi kepada generasi-generasi berikutnya. Kita akan melangkah kepada tahun emas GKPB dan juga tentu tahun emas Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Bethlehem Untal-Untal. Nilai apa yang mau kita wariskan kepada generasi kita menuju kepada tahun emas itu? Nilai kehidupan. Investasikanlah semua hal yang bernilai mutu di hadapan Allah, yang berkualitas tinggi di hadapan Allah. Cita-citanya itu diutarakan kepada Bapaknya, dan Bapa itu berkenan kepada kita semua. Dan hari ini Ibu Bapak Saudara, pertanyaannya adalah, apakah kita yang adalah orang-orang percaya kepada Kristus telah bebas dari bujuk rayu dunia seperti yang didoakan Yesus? Ternyata belum. Hal ini nyata dalam kehidupan aktual kita, di mana masih saja ada sikap bermalas-malasan untuk menjaga kesehatan peribadatan kita. Dalam zona nyaman itu kadang-kadang gereja Tuhan, anak-anak Tuhan masih kedapatan tidak disiplin dalam ibadah, tidak disiplin dalam hal berdoa, tidak disiplin dalam persekutuan. Kita masih ogah-ogahan. Kita tidak sungguh-sungguh. Makanya saya katakan sebuah pertanyaan diagnostik. Dokter kalau mendiagnosa pasiennya, dia harus memastikan ini jenis penyakit apa. Anak Tuhan, ketika kita duduk di hadapan Allah di momentum ulang tahun ini, kita harus mampu mendiagnosa penyakit apa yang ada dalam diriku sehingga relasi dengan Tuhan itu terputus, mandek, terjadi distorsi. Kalau memang saya malas, katakan kepada Tuhan, angkat roh malas ini untuk berdoa, supaya saya menjadi pribadi yang suka berdoa. Angkat roh malas beribadah, supaya saya senang menikmati persekutuan di dalam saat yang teduh bersama dengan Tuhan. Lakukan diagnosa itu. Ada sikap malas, masih ada yang suka bertengkar, masih ada yang suka menyimpan akar kepahitan,
masih ada penipuan, masih ada pencurian, masih ada pembunuhan karakter, masih ada praktek-praktek ketidakadilan, masih ada praktek-praktek pengkotak-kotakan dalam kebersamaan kita. Maka sebagai gereja Bali, mari kita belajar benar-benar untuk merawat kesehatan kita, menjaga persekutuan persaudaraan kita. Karena hanya dengan semangat kesatuan hati, dalam semangat persaudaraan, solidaritas, saling peduli satu dengan yang lain, di situ dunia tahu inilah ciri khas anak-anak Allah. Inilah ciri khas gereja yang benar-benar hidup. Gereja yang misioner, gereja yang memberkati banyak orang. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sabda Yesus dalam bentuk doa ini menggugah kita semua, menyadarkan dan mengajak kita umat beriman untuk menanggapi dengan iman dalam hidup kita, baik secara pribadi maupun secara komunal, dalam gereja, dalam persekutuan. Untuk apa? Untuk dapat memenuhi dambaan dan kerinduan Kristus itu dan kerinduan kita semua yang bergantung dan percaya kepadanya. Dan hendaknya kita pun yang mengikuti keteladanan itu terus menghidupi semangat kesatuan itu seperti aku, Yesus, di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Selamat merayakan semangat hidup persekutuan yang senantiasa menyatu dan benar-benar mengedepankan cinta keadilan, cinta kesetiaan, cinta damai sejahtera. Mengedepankan kesatuan hati sebagai tubuh Kristus. Maka Tuhan di dalam Yesus Kristus hari ini, ketika Dia melihat arak-arak iman kita dalam perayaan momentum ulang tahun hari ini, Dia pastikan inilah ibadah anak-anakku yang sejati, yang mau mempersembahkan hidup mereka yang berkenan, yang kudus kepada Allah. Madah syukur kita hari ini menjadi persembahan yang autentik, original, apa adanya di hadapan Allah. Tidak dibuat-buat dan kita tidak sedang bersatu dalam sebuah kepura-puraan. Tetapi cinta Allah menyatukan kita semua sebagai satu tubuh Kristus. Tuhan Yesus memberkati gerejanya. Yesus memberkati gereja dan jemaat Bethlehem Untal-Untal. Dirgahayu GKPB, Dirgahayu Jemaat Bethlehem Untal-Untal yang ke-89. Ebenezer, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak untuk menghayati panggilan kita dalam kesatuan tubuh Kristus. Amin. Sidang jemaat, marilah kita berdiri dan bersama-sama sekalian orang percaya di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel secara litani. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. dan akan satu Tuhan, Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar.
Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dan ia menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita kesengsaraan dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus. Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabar dengan perantaraan para nabi. Aku percayakan gereja yang satu kudus, am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Silahkan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, kita akan memasuki perayaan Hari Ulang Tahun ke-89 GKPB Bethlehem Untal-Untal dan Hari Ulang Tahun GKPB, di mana akan diawali dengan tayangan ucapan Hari Ulang Tahun yang akan kita saksikan bersama-sama. Kemudian diikuti dengan tiup lilin dan pemotongan kue yang akan diwakili oleh Bapak Pendeta, perwakilan majelis dan juga perwakilan jemaat yang akan diikuti oleh seluruh jemaat di rumah masing-masing. Kemudian diakhiri dengan doa syukur yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Ferdinand Luji MSc. Baik, saat ini kita bersama-sama akan menyaksikan tayangan ucapan ulang tahun dari perwakilan lembaga kategorial. Virus corona telah menyebar ke berbagai negara dan menjadi berita utama setiap hari. Tidak bisa dipungkiri, ini bisa membuat kita panik, stres, dan juga khawatir. Namun, apapun yang terjadi saat ini, kita percaya itu adalah kehendak Tuhan. Badai ini pasti dapat kita lalui bersama. Aku, kamu, dan kita semua, jemaat GKPB Bethlehem Untal-Untal dimanapun kita berada. Hai semua, kami mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun GKPB Bethlehem Untal-Untal yang ke-89. Semoga bisa menjadi gereja yang lebih baik dalam melayani dan mengantarkan firman Tuhan. tetaplah menjadi gereja yang
kiranya menjadi gereja memberkati, lebih maju dan lebih solid lagi. Semoga Tuhan berkati sukses dan terus bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan dan selalu dilimpahi oleh berkat Tuhan. Dan juga semoga pandemi corona ini cepat berlalu dan kita bisa merayakan Natal bersama-sama seperti tahun-tahun yang lalu. Deze gemeente namens familie Edison Rusa wensen wij u van harte gefeliciteerd met 89e verjaardag van de KPB Bethlehem Untal-Untal. Nog vele jaren, God zegen. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami atas nama keluarga Edison Ruslan di Belanda mengucapkan selamat hari ulang tahun GKPB Bethlehem Untal ke-89. Tetap jaya dan Tuhan berkati. Shalom, saya Pendeta Ferdinand Luji mengucapkan selamat ulang tahun ke-89 untuk GKPB Jemaat Bethlehem Untal-Untal. Semakin jaya, tetap sehat, dan salam tangguh. Selamat hari ulang tahun yang ke-89 GKPB Jemaat Bethlehem Untal-Untal. Mari kita hayati subtema yang berbunyi dengan semangat kebersamaan membangun GKPB berkeadilan. Baik, saya undang sidang jemaat di rumah masing-masing untuk ikut berdiri. Dan juga saya mengundang Bapak Pendeta Ferdinand Luji MSI dan juga perwakilan majelis Penatua Budi Santoso dan juga perwakilan jemaat yang akan diwakili oleh Lia untuk maju ke depan bersama-sama dengan saya di sini. Baik, sembari lilin dinyalakan, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Happy Birthday yang akan disambung dengan panjang umurnya dan juga disambung dengan tiup lilinnya. Saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk ikut bernyanyi bersama-sama dan juga ikut bertepuk tangan di rumah merasakan sukacita yang sama dengan kami di tempat ini. Tahun sudah perjalanan GKPB menjadi rumah bagi kita semua untuk bertumbuh dalam iman dan juga melayani dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan bersama-sama meniup lilin dalam hitungan ketiga yang akan diwakili oleh Pak Pendeta dan juga perwakilan majelis dan jemaat dan diikuti oleh seluruh jemaat yang berada di rumah. Untuk GKPB yang semakin kokoh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus,
semangat dalam pelayanan dan kasih, dan menjadi gereja pembawa keadilan. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, akan kita lanjutkan untuk pemotongan kue yang juga akan diwakili oleh Bapak Pendeta, perwakilan dari majelis dan juga dari jemaat, yang juga akan diikuti oleh seluruh jemaat di rumah masing-masing. Saya persilakan untuk Bapak Ibu mempersiapkan peralatannya di rumah masing-masing. Kita akan awali dengan nyanyian potong kuenya, karena di sini adanya tumpeng, kita akan nyanyi potong tumpengnya. Baik, Bapak Pendeta akan memberikan kepada perwakilan majelis yang akan diwakili oleh Bapak Penatua Budi Santoso dan juga perwakilan jemaat yang akan diwakili oleh Lia. Sembari itu, Bapak Ibu sidang jemaat yang berada di rumah boleh memberikan kue ataupun tumpeng yang sudah disediakan kepada orang tua, kepada anak, ataupun kepada kakek dan juga nenek. Bapak Penatua Dr. Budi Santoso, kita ada di dalam rentang usia 89 tahun. Di wadah ini ada ragam menu, tetapi mereka menyatu dalam sebuah wadah. Dalam kebersamaan kita melihat di jemaat kita juga ada ragam perjumpaan iman. Kita bersatu dalam sebuah tubuh Kristus yang namanya Bethlehem Untal-Untal. Terimalah dengan sukacita dalam semangat kebersamaan. Tuhan Yesus memberkati kita. Anak kuliah, engkau adalah generasi gereja Tuhan Bethlehem Untal-Untal. Ada teladan iman yang diwariskan oleh pendahulu kita. Narasi histori hari ini terbentang nyata. Tugasmu adalah sebagai panji Kristus. Lakukan tanggung jawab imanmu sebagai gereja Tuhan, generasi muda. Lanjutkan perjuangan kesatuan hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ibu bapak saudara silakan duduk dan saya kembalikan kepada MC. Baik, perayaan hari ulang tahun kita sudah sampai di sini dan saat ini sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita akan menaikkan doa syukur yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Ferdinand Luji MSc. Kepada Bapak Pendeta saya persilakan. Kita berdoa. Allah, Sang Pemilik GKPB Jemaat Untal-Untal. Allah, Sang Pemilik Gereja Kristen Protestan di Bali. Engkau sudah menghadapkan wajah-Mu kepada gereja Bali, kepada jemaat-Mu di Bethlehem Untal-Untal. Kami boleh terawat di dalam semangat kesatuan hati untuk terus membangun kebersamaan yang ada di jemaat-Mu ini. Berkenan ya Allah, Engkau tetap menggenggam tangan kami. Dan kami melangkah dalam sebuah kepastian berkat janji Allah yang tidak pernah terbatas. Hari ini kumandang doa Sang Ilahi mendambakan agar kami tetap satu.
maka tidak ada alasan bagi kami, sang insani, untuk hidup dalam kekacauan, untuk hidup dalam tercerai-berainya kami. Kami tidak mau didakwa oleh dunia, oleh persepsi, isu, tetapi kami mau hadir sebagai anak-anak Allah dalam sebuah kepastian melangkah dalam janji-janji-Mu ya Tuhan. Untuk itu peliharalah kesatuan hati kami, komitmen kami untuk bersatu di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami dengan kasih sejati-Mu, agar dunia pun tahu bahwa kami adalah murid-murid-Mu. Untuk itu, terimalah syukur sembah kami pada hari ini Bapa. Dan biarlah sejahtera Allah dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kekuatan Roh Kudus-Mu menyertai perjalanan gereja Tuhan di Jemaat Bethlehem Untal-Untal, gereja Tuhan, gereja Bali, untuk menatap masa depan yang penuh pengharapan dalam kasih Tuhan hari ini dan selamanya. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Selamat sore atau selamat petang kepada Bapak, Ibu, serta sidang Jemaat Bethlehem Untal-Untal. Selamat hari ulang tahun GKPB dan selamat hari ulang tahun GKPB Jemaat Bethlehem Untal-Untal. Jadi Bapak dan Ibu, nasi tumpeng atau kue ulang tahun yang sudah dipotong tadi nanti silakan dinikmati bersama-sama setelah kebaktian ini sebagai rasa wujud syukur kita kepada Tuhan dalam kaitan syukur kita merayakan 89 GKPB dan Bethlehem Untal-Untal dan persekutuan dan kebersamaan di dalam keluarga. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada panitia hari ulang tahun ke-89 yang sudah mengatur semua rangkaian kegiatan sampai dengan petang hari ini, dan tentunya ada beberapa kegiatan yang juga akan kita laksanakan sampai dengan hari Minggu tanggal 15 November 2020. Dan terima kasih kepada adik-adik dan rekan-rekan tim multimedia yang sudah melancarkan, melaksanakan rekaman ini sehingga semua kegiatan bisa terlaksana dengan baik. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti memberkati kita semua. Ya, Bapak dan Ibu, kegiatan Pekan HUT ke-89 nanti Bapak dan Ibu masih melihat dan melaksanakannya sesuai dengan jadwal yang sudah diedarkan kepada Bapak dan Ibu. Dan persembahan pengosongan diri nanti silakan Bapak dan Ibu mengumpulnya melalui amplop pengosongan diri dan akan dimasukkan ke kotak yang sudah disiapkan di gedung gereja pada hari Senin depan sampai dengan hari Sabtu. Dan amplop pengosongan diri ini kita akan serahkan ke sinode, yaitu ke Deptubin untuk pelayanan di Deptubin. Ya, berikutnya pada hari Minggu tanggal 15 November tahun 2020 akan diadakan penutupan Pekan HUT dan sekaligus akan ada doa dan pelantikan untuk tim beasiswa. Berikutnya untuk pengurus remaja dan si ekonomi jemaat. Bagi Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang dipercaya untuk ikut dalam pelayanan tim kerja ini, kami mohon untuk mempersiapkan diri. Nah, demikian warta yang kami sampaikan pada petang hari ini.
Selamat ulang tahun GKPB, selamat ulang tahun Bethlehem Untal-Untal. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ibu Bapak, sidang jemaat kekasih Tuhan, di rumah tangga masing-masing, mari sejenak kita duduk di hadapan Tuhan. Dalam penghayatan syukur ulang tahun ke-89 ini, sampaikanlah pergumulanmu, kerinduanmu di hadapan Allah. Kita masuk dalam syafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami pada hari ini arti hidup persekutuan kami dalam semangat kesehatian untuk tetap bersatu dalam kasih Tuhan. Karena Engkau telah memberikan bagi kami teladan yang sangat luar biasa. Engkau di dalam Bapa dan Bapa di dalam Engkau. Engkau pun memanggil kami agar kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Maka panggilan itu Bapa harus kami lanjutkan sebagai bentuk teladan persekutuan kami sebagai gereja-Mu. Karena sesungguhnya kami tidak mau terjebak dalam ikatan-ikatan duniawi yang menghalangi kami untuk bersatu dalam kesehatian membangun tubuh Kristus. Meteraikanlah firman Allah dalam setiap hati umat Tuhan. Sehingga dengan demikian semangat persekutuan kami baik secara pribadi dengan Tuhan, keluarga dengan Tuhan, jemaat-Mu, gereja-Mu dengan Tuhan. Kami semua boleh terpanggil untuk merawat, menjaga dan memelihara kesatuan dan persatuan sebagai tubuh Kristus yang menjalankan amanat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Hari ini kami bersyukur 89 tahun perjalanan kami. Tentu langkah-langkah kami yang letih dan lesu. Ada semangat ilahi yang menopang, mendukung dan menyelamatkan kami. Dalam setiap anak tangga tahun-tahun kehidupan gereja-Mu, Engkau menuntun kami dengan kuasa-Mu. Dan Engkau tetap memastikan bahwa Engkau adalah pemilik gereja Bali. Pemilik gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Untal-Untal. Terima kasih untuk generasi-generasi kami yang pertama. Yang telah meletakkan dasar yang kokoh dalam semangat kesatuan hati untuk menjadi garda terdepan mewartakan kabar baik kepada seluruh dunia. Dan itu membuktikan bahwa kami hari ini terawat, terpelihara sampai pada usia 89. Lanjutkan ya Bapa, Engkau tetap menjaga dan memelihara kami sebagai gereja-Mu. Sehingga benar-benar dunia menjadi tahu bahwa kami adalah milik-Mu. Dan kami adalah anak-anak Allah yang tidak mau berkompromi dengan ikatan-ikatan hawa nafsu duniawi. Bapa Surgawi, umat-Mu di Bethlehem Untal-Untal saat ini bersuka cita. Mereka ada di rumah tangga masing-masing oleh karena situasi dan kondisi kami dalam masa pandemi COVID-19 ini. Tidak ada alasan bagi kami Bapa untuk mundur dari semangat persekutuan itu. Terima kasih nikmat persekutuan yang masih terpelihara sampai dengan saat ini. Dengan sungguh-sungguh Bapa kami merendahkan diri di hadapan Allah. Untuk peran dan fungsi kami selaku keluarga Tuhan. Suami, istri, orang tua, anak-anak. Pelihara kami Tuhan, berkati kami. Dan sungguh-sungguh pastikan bahwa kami tetap anak-anak perjanjian-Mu yang tidak akan pernah kecewa karena kami bergantung sepenuhnya kepada Engkau, Sang Pemilik keluarga.
Biarlah dalam setiap ikatan hubungan kekeluargaan yang terawat di Bethlehem Untal-Untal, itu semakin menjadi teladan yang baik bagi komunitas sosial yang ada di sekitar kami. Keteladanan itulah yang kemudian harus kami ceritakan juga kepada generasi-generasi kami. Terima kasih Bapa, teladan kasih-Mu yang terus merawat kami dalam kesatuan dan persatuan ini. Saat kami berulang tahun merayakan sukacita itu, kami ingat bahwa kondisi sosial kami dalam situasi pandemi 19 ini tidak ada yang mustahil Bapa, karena Engkau senantiasa mau berurusan dengan kami. Dan apa yang menjadi kerinduan itu menjadi semangat kami untuk terus membangun relasi dengan Tuhan. Virus corona ini pasti akan berlalu. Karena kami tahu Tuhan adalah jaminan kami. Doa sepakat kami kepadamu bahwa di setiap anggota masyarakat, anggota warga gereja Tuhan yang ada di Pulau Bali, dan khusus kami di lingkungan GKPB, termasuk kami di Bethlehem Untal-Untal. Jika engkau mendapati di antara kami ada yang sedang terpapar oleh karena virus ini, Tuhan, Engkau tidak akan pernah berdiam diri. Engkau tidak pernah tuli mendengarkan seruan anak-anak-Mu yang berharap kepada Engkau. Engkau sanggup melakukan yang terbaik untuk setiap anak-anak-Mu itu. Demikian juga bagi warga jemaat kami di Bethlehem Untal-Untal yang sudah cukup lama sakit, juga oleh karena usia yang lanjut. Dalam masa perawatan rutin mereka, dalam keadaan sakit dan pemulihan itu, kami ingat Ibu Sudani, Bapak Petrus, Ibu Swasi, Bapak Suwite, Ibu Yohana Mewengkang dan Bapak Wayan Murno, Ibu Helena Ladojo dan Bapak Kawi, Ibu Yohana Sri Rejeki dan Saudara Badi, Ibu Sekar dan Bapak Darmawan, Ibu Pendeta Emeritus Siluh Ketut Nyeneng, Bapak Simon Olimpas Bove dan Ibu Burniti, Ibu Yeni Mika, Bapak Sukardalasi, Bapak Ketut Wirata, Ibu Purwaning Tias, Bapak Ketut Sadia Merta, Ibu Rida Tias Winingsi, Bapak Gusti Ngurah Rajana, dan Bapak Made Sutamo. Bahkan teman-teman, sahabat, saudara-saudara kami, para orang tua yang tidak sempat kami sebutkan namanya satu persatu, tetapi Tuhan tahu keadaan mereka pada saat ini. Ya Allah, Engkau sanggup memulihkan keadaan yang sedang mereka alami pada saat ini. Karuniakan kepada mereka damai dan sejahtera-Mu, sehingga dalam situasi sesulit ini pun mereka tahu kepada siapa mereka berharap, kepada siapa seruan mereka minta tolong itu. Dan iman yakin kami Tuhan, Allah di dalam Yesus Kristus sanggup menopang, mengubah keadaan yang membebani itu menuju kepada kelegaan yang sempurna yang Bapa janjikan kepada umat-Mu. Terima kasih Bapa. Ya Allah, kami sedang mengisi kegiatan-kegiatan sepekan dalam rangka ulang tahun kami yang ke-89. Bersama dengan rekan-rekan kami di panitia perayaan ulang tahun ini, kami mau melanjutkan panggilan itu untuk mengisi hari-hari hidup kami dengan berkegiatan sukacita ulang tahun ini. Mantapkan semangat kami, mantapkan komitmen kami, mantapkan persekutuan kami ya Allah. Dengan Roh-Mu yang kudus memimpin setiap panitia, kami majelis jemaat dan pendeta, dan segenap umat-Mu di Bethlehem Untal-Untal. Agar perayaan syukur ulang tahun kami tahun ini sungguh-sungguh berkenan di hadapan Allah. Dan hanya memuliakan Tuhan di atas segala-galanya,
tempat pengaduan kami, sumber pertolongan kami. Engkau Allah Ebenezer, Engkau Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, kami bawa bangsa dan negara ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah Indonesia, berkatilah Pulau Bali, berkatilah Kabupaten Badung, berkatilah Banjar kami di untal-untal. Saat kami bergaul, saat kami bekerja, Tuhan, Engkau Allah kami, penyerta yang setia. Engkau akan menolong kami untuk melewati hari-hari kami. Engkau akan terus menuntun dan membekali kami dengan berkat-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh baik jasmani dan rohani terjamin di dalam Tuhan, dan kami tidak akan pernah kecewa. Terima kasih Bapa. Kami bawa studi anak-anak kami, perkembangan anak-anak kami dari taman kanak-kanak, usia balita, batita, sampai usia dewasa. Ya Allah, mereka merindukan pekerjaan, jodoh, bahkan perkembangan studi mereka secara daring dari rumah. Pergaulan anak-anak Tuhan. Tuhan jaga hati anak-anak ini. Mereka adalah masa depan gereja Tuhan. Diberkatilah cita-cita mereka. Diberkatilah pengharapan anak-anak kami. Sehingga sungguh-sungguh mereka boleh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kehidupan kami selanjutnya kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah ucapan syukur kami yang jauh dari sempurna. Kami mohonkan semuanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat, mari kita mempersembahkan persembahan syukur kita ke hadapan Tuhan sebagai rasa ungkapan syukur atas 89 tahun Tuhan telah memelihara gereja Kristen Protestan di Bali, khususnya jemaat di Bethlehem Untal-Untal. Untuk itu sebelum kita membawa persembahan, saya akan membacakan nas pembimbing dari Filipi 4 ayat yang ke-13. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Persembahan pada malam ini akan kita iringi dengan lagu dari puji-pujian bagi Allah, Betapa Hatiku. Berterima kasih Tuhan.
Bapak Ibu sidang jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama membawa persembahan rasa syukur kita ke hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang kepadamu untuk mengucapkan syukur dan terima kasih kami. Karena kami tahu bahwa hari-hari kami yang kami lalui tidak pernah terlepas daripada penyertaan tangan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, dalam suasana rasa penuh syukur atas penyertaan-Mu bagi kami di dalam perayaan HUT yang ke-89 tahun ini Tuhan, kami mau membawa persembahan yang boleh terkumpul di rumah tangga kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Bapa kami yang di surga, persembahan yang boleh terkumpul ini, kami mau Engkau yang memberkati, agar apa yang kami kumpulkan dengan penuh rasa sukacita dan penuh ungkapan syukur, dan kami akan pergunakan hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Sertailah dan berkatilah rumah tangga kami masing-masing, berkat-berkat yang masih ada dalam rumah tangga kami, tanggung jawab yang masih Engkau percayakan bagi kami, kiranya Engkau yang memberkati. Terima kasih Bapa, demikian ucapan syukur kami ke dalam tangan-Mu, dan kami mau membawa hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita menutup ibadah syukur kita pada malam hari ini dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 426 ayatnya yang pertama dan yang keempat. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Menganggap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata menemani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa Darah Kudus. Semoga yang masih saksi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Menanggap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata menemani dan cemerlang. Sidang jemaat, saat kita berdiri di hadapannya hari ini, ingatlah akan peran dan fungsi kita sebagai anak-anak terangnya. Dunia semakin tua, penuh malapetaka, dan masih dilanda kegelapan. Amanat Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja menghendaki agar kita senantiasa setia memelihara komitmen panggilan yang senantiasa siap untuk mengejar keadilan, kesetiaan, kasih, dan hidup damai bersama-sama dengan sesamamu. Ya Tuhan, saat kami berdiri di hadirat-Mu, kami siap untuk melaksanakan amanat panggilan-Mu. Dalam pengutusan-Mu ke tengah-tengah dunia yang sedang dilanda kegelapan ini,
kami siap menjadi lilin-lilin-Mu yang senantiasa berfungsi menjadi terang yang sederhana. Inilah kami, utuslah kami Tuhan. Saudara-saudaraku, hiduplah senantiasa dalam ketaatan akan firman-Nya, rawatlah semangat kebersamaan, rayakanlah hidup kesehatian dalam persekutuanmu, singkirkanlah sekat-sekat egoisme, pementingan diri, dan ambisi pribadi yang menghalangi berkat-Nya atas hidup kita. Inilah kami ya Tuhan, yang rindu memelihara persekutuan kasih-Mu. Kami siap untuk pergi ke ladang misi-Mu, melayani sesama dan membangun relasi atas dasar kasih yang tulus, serta berfungsi dan berperan dalam panggilan-Mu sebagai anak-anak terang-Mu bagi dunia ini. Untuk itu saudara-saudaraku, pergilah, laksanakan dan bersaksilah baginya di tengah-tengah dunia ini. Hiduplah senantiasa sebagai anak-anak terang-Nya yang senang berpikir positif, berkata-kata yang santun, dan bertindak dengan nilai-nilai kebajikan yang menghasilkan buah-buah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Sekarang arahkanlah hatimu kepadanya, pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun yang 89 GKPB Bethlehem Untal-Untal. Baik Bapak Ibu sidang jemaat, demikianlah ibadah syukur dan juga perayaan hari ulang tahun ke-89 GKPB Bethlehem Untal-Untal dan juga hari ulang tahun GKPB. Kembali saya mengimbau Bapak Ibu untuk mendokumentasikan acara dan juga ibadah bersama keluarga di rumah dan menyetorkannya kepada majelis di masing-masing kelompok karena akan ditayangkan pada pergantian tahun nanti. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.